Halo teman-teman, selamat datang di The Trader. Kali ini kita akan membahas mengenai trading dengan cara follow trend. Gimana sih cara trading untuk follow trend yang baik bagi kita pemula? Kita akan membahasnya di chart langsung. Baik, kita akan masuk langsung ke chart. Nah, pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu. Trend itu ada beberapa macam. Contohnya, tren itu ada tiga. Yang pertama ada tren yang bullish, dia seperti ini, dia naik, dia turun lagi, dia naik, dia turun, dia naik. Nah, ini namanya tren yang sedang bullish. Begitu juga dengan tren yang sedang bearish, dia seperti ini, naik, turun, naik, turun, naik, dan turun. Ini tren yang sedang bearish. Dan yang ketiga ada tren yang sideways ranging ataupun flat. Itu sama aja sebenarnya teman-teman. Dia seperti ini. Dia tidak membuat support ataupun resisten yang berarti. Dia hanya main di sebuah zona tertentu. Dia hanya seperti ini ya. Ini contohnya. Oke, hanya seperti itu. Itu untuk tren yang sideways. Nah, untuk tren itu ada tiga seperti ini ya teman-teman. Ada bullish, bearish, dan sideways. Gimana sih cara pemanfaatannya? Kalau untuk pemanfaatan tren yang sedang bullish, contoh yang pertama sedang bullish, kita memanfaatkan ininya teman-teman, resistennya. Ketika dia ngebreak dari resisten yang ini, dia kan ke atas, dia kembali lagi. Nah, di sini kita untuk entry ya. Di situ kita untuk entry-nya teman-teman. Kita bisa memanfaatkan area retestnya ini untuk mengambil posisi buy karena trennya sedang bullish ya, karena ngambil posisi buy dan berharap harga akan naik ke atas lagi. Begitu. Dan begitu juga dia ketika di break dari resisten yang ini, kita bisa ngambil untuk retest yang di daerah sini untuk melanjutkan kenaikan. Begitu juga dengan tren yang sedang bearish. Kita tunggu dia retest di daerah sini, kita entry di sini, tunggu dia break dari support lagi, entry di sini, dan begitu juga. Dia dari sini, tentu saja kita akan mengharapkan dia naik, dia ke bawah lagi teman-teman. Dan untuk tren yang sedang sideways, itu ada sedikit pemanfaatan yang berbeda teman-teman. Kalau yang tadi kan di tren yang bullish kita tunggu dia break dari resistance. Kalau tren yang sedang bearish kita tunggu dia break dari support. Nah, untuk tren yang sedang sideways ataupun ranging, itu kita bisa tunggu ininya teman-teman. Kita bisa tunggu yang namanya breakoutnya kemana dulu. Misal nih, trennya kan sedang breakout ke atas. Kita tunggu dia ambil retest ke resisten dan naik lagi. Kalau dia break ke bawah, kita tunggu retestnya dan kita ambil posisi di situ teman-teman. Begitu untuk tren yang sideways cara pemanfaatannya. Nah, kita akan langsung coba lihat pada chart seperti ini. Sini kan kita bisa melihat tren yang sedang bullish ya, karena kan dia sedang membuat ininya, sedang dia naik, turun, naik lagi, turun, dan overall kan ini kita bisa melihat dia sedang bullish ya. Nah, cara pemanfaatannya gimana sih Bang? Cara pemanfaatannya kita tandain untuk daerah resistennya, ya kan? Kita udah dapat nih daerah resistennya di sini. Ketika harga sudah breakout dari sini kan, ya kan harga udah breakout nih, dia naik, kita tunggu dia retest ke bawah teman-teman. Nah, di saat retest ini kita ambil posisinya, ya kan? Kita ambil posisinya di sini, kita taruh di bawah support sedikit, ya kan? 1:2 untuk risk rewardnya. Nah, kita sudah dapat dengan risk yang cukup baik, ya begitu. Itu untuk cara pengambilan dari breakout di tren yang sedang bullish. Untuk tren yang sedang bearish itu lebih kurang sama juga teman-teman. Teman-teman tinggal cari ke bawah. Nah, ini kan ada tren yang minor trend yang sedang bearish. Dia sudah break, naik ke atas retest, dia breakout lagi dari sini, dia retest lagi. Nah, ketika dia tren ini breakout dari support yang ini yang sebelumnya,
yang di sini, ya kan? Kita bisa tunggu. Kita bisa tunggu dia break, dia retest, kita ambil ke bawah. Begitu. Untuk cara pengambilannya ya kan. Kita tunggu dia ambil retest yang dekat daerah sini. Nah, kita bisa langsung masuk teman-teman. Kita bisa langsung entry di retestnya di daerah terdekat ya kan. Nah, kita bisa ambil di atas sedikit dari resisten 1:2. Oke, TP. Ya kan? Resikonya kita hanya gunakan 270 pips dan TP-nya 540 pips. Itu sudah cukup worth it. 1:2 ya teman-teman. Sudah sangat baik. Nah, itu udah baik begitu. Itu untuk cara penerapan kita ambil di tren yang sedang bearish. Nah, gimana sih kalau tren yang sedang sideway atau ranging atau flat, Bang? Nah, seperti ini contohnya teman-teman kita cari terlebih dahulu. Kita mana lihat dia tren yang sedang sideway. Nah, lebih kurang ini, ya kan? Harga bergerak hanya dalam range at- batas atau range tertentu di sini, ya kan? Ini teman-teman bisa lihat nih, dia naik, hanya turun dan naik di situ-situ aja, ya kan? Tetapi ketika dia breakout, dia retest sedikit, dia naik lagi ke atas. Di sini saatnya teman-teman bisa ambil posisi. Nah, di situ. Ya, di saat ininya kita ambil dia breaknya dan retest. Contohnya gimana kan ketika ini kan sudah sideways. Ingat, seperti tadi teman-teman, contohnya breaknya. Kalau harga sideways, kita tunggu breaknya kemana. Jangan langsung entry dulu. Misalnya kan kalau di sini contohnya breaknya ke atas, ya kan? Tentu kita cari retestnya ke bawah. Berbeda dengan misalnya dia breaknya ke bawah nih. Ke bawah kita tunggu retestnya di sini. Tentu saja kita mengharapkan harga untuk melanjutkan penurunan ya kan. Begitu. Untuk mencari entry point break pada sideway ataupun ranging. Nah, sudah oke nih, udah dapat. Kita saatnya masuk. Ketika harga sudah kita lihat break, ya kan, breakout, kita tunggu di retestnya di daerah resisten ya kan. Pertama kan daerah resisten terdekat, tentu saja dari resisten sebelumnya. Oke, kita dapat breakout dari situ. SL-nya taruh sedikit ya kan. 1:2. Oke. 1:2. Nah, sudah dapat. Begitu aja teman-teman. Untuk cara simple trading follow the trend. Menyesuaikan dari trennya apa dulu ya kan. Dari yang bullish sudah, bearish sudah, sideway juga udah. Nah, contohnya seperti itu. Teknik simple dalam penggunaan follow the trend. Dengan risk ratio yang cukup oke, dengan terukur, teman-teman bisa manfaatkan metode ini dengan cara follow the trend dengan sangat baik. Begitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video berikutnya dan terima kasih.